Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini di tanggal 2 Agustus 2020. Ya, adik-adik masih semangat? Kakak mau tanya, apa kabar? Luar biasa. Yes. Ya, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, sudah berpakaian yang rapi, dan juga persembahan. Kalau sudah, kita siapkan hati dan diri kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian Selamat pagi Bapa. Tahu kan? Ya, kita puji melalui pujian Selamat pagi Bapa. Semuanya tundukkan kepala, lipat tangan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini kami boleh berjumpa bersama-sama untuk melakukan ibadah hari Minggu, ibadah Sokala Minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepadamu, sertailah ibadah ini, tuntunlah ibadah ini, kiranya boleh terlaksana seturut kehendak Tuhan, mulai dari awal hingga berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan melalui pujian setinggi-tingginya langit, pujian setinggi-tingginya langit. Tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik silakan duduk. Kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kita menyanyi pujian Hei kawan tahukah kamu. Pujian Hei kawan tahukah kamu. Buku
Ya, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah duduk yang manis ya, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi sebelumnya mari kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kiranya kami, agar kami anak-anak-Mu mendengarkan dengan baik. Tolong kiranya bukakan hati pikiran kami sehingga kami pun mengerti dan juga rindu untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita kita kali ini terambil dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42. Maria dan Marta. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu, tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria lalu duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Tetapi Marta sedang sibuk sekali untuk melayani. Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah Maria membantu aku." Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Marta pun mendengarkan perkataan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hanya satu saja yang perlu." Kata Tuhan Yesus, "Maria telah memilih bagian yang terbaik." Kata Tuhan Yesus melanjutkan, "Yang tidak akan diambil daripadanya." Akhirnya, Marta dan Maria pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, itu tadi cerita tentang Maria dan Marta. Adik-adik yang di rumah pasti pernah kedatangan tamu. Entah itu teman kita, saudara kita, atau tetangga kita. Biasanya kalau kedatangan tamu apa yang kita lakukan? Iya, kita menyiapkan minuman, menyiapkan makanan. Ya, biasanya itu. Atau kalau kita kedatangan tamu spesial, adik-adik yang di rumah biasanya lihat ibu kita sibuk memasak di dapur untuk menyiapkan makanan untuk tamu yang akan datang nanti. Nah, sama seperti Maria dan Marta. Maria dan Marta juga kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tamu yang istimewa buat Marta dan Maria. Tuhan Yesus datang bersama dengan murid-muridnya. Nah, Maria dan Marta ingin memberikan yang terbaik ketika Tuhan Yesus datang. Marta sibuk melayani, ia melakukan pekerjaan untuk menyambut Tuhan Yesus. Sedangkan Maria, ia duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Lalu, ketika Marta melihat Maria yang hanya duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, ia pun protes. Ia protes sama Tuhan Yesus, ia mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia bilang apa? "Tuhan, tidakkah engkau peduli kepadaku? Saudaraku, Maria tidak mau membantuku. Aku sibuk melayani sendiri, suruhlah dia membantu aku," kata Marta. Nah, menurut adik-adik yang di rumah, siapa? Sikap yang mana sikap yang lebih baik? Sikapnya Marta yang sibuk melayani, ataukah sikapnya Maria yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Yang mana adik-adik? Nah, menurut Tuhan Yesus menjawab apa ke Marta? Tuhan Yesus bilang, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Tuhan Yesus bilang, Maria sudah melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus lebih menyukai sikapnya Maria. Tuhan Yesus senang karena Maria mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ya, jadi
Adik-adik yang di rumah, kalau mendengarkan firman Tuhan, misalnya mendengarkan firman Tuhan dari cerita kakak hari ini, atau kakak sekolah minggu, kakak pengasuh yang lain, dengarkan baik-baik, duduk yang manis. Jangan melakukan hal yang lain, jangan mondar-mandir, lari-lari, atau ngobrol sendiri, atau melakukan hal-hal yang lain. Tapi tidak mendengarkan firman dengan baik, ya. Jangan. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena Tuhan senang dengan hal itu. Atau misalnya kalau adik-adik di rumah orang tua mengajarkan sesuatu kepada kita, kita pun harus mendengarkan dengan baik. Jangan lupa juga untuk selalu minta ke papa mama di rumah buat rajin membacakan firman Tuhan, supaya adik-adik semakin tahu isi firman Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan inginkan. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati. Ya, adik-adik, kita baru saja telah mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Untuk itu, kita kembali memuji Tuhan, meresponi firman Tuhan melalui pujian Yesus sayang padaku. Pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lama, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kini saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui pujian Berlimpah Sukar di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan pagi ini kami bisa beribadah kepadamu. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Begitu pula dengan persembahan kami yang hanyalah sebagian kecil dari apa yang kami punya. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat. Ya Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus rindu mendengarkan firman-Mu dan melakukan yang terbaik yang Tuhan inginkan. Tolong kami agar di masa-masa sekarang iman kami tidak menjadi lemah, melainkan terus berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang masih terus menuntut ilmu, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kiranya mereka melakukan tanggung jawabnya dengan semangat dan sukacita. Engkau pun yang selalu melindungi kami anak-anak-Mu dari ancaman virus corona. Buat anak-anak yang berulang tahun, kiranya Tuhan berkati setiap mereka, berikan pertumbuhan yang baik secara jasmani, sukacita yang melimpah, serta iman yang kuat dan terus bertumbuh. Buat anak-anak-Mu yang sedang sakit, kiranya kasih Tuhan yang menjamah setiap bagian yang sakit
dan berkenan menyembuhkan anak-anak-Mu. Berkati para pelayan di gereja kami Tuhan, Ibu Pendeta, majelis, dan para pelayan. Kiranya kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka, sehingga kerinduan untuk melayani terus memberkati banyak orang. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembali memuji Tuhan melalui pujian Bila Roh Allah ada di dalamku. Untuk itu kakak mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ya, untuk menutup ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan segala kebaikan untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik, kini ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa di sepekan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.